Nah, terus pas aku udah di kamar, aku bola-balik segala macem, akhirnya jam 11 aku diperiksa lagi untuk diperiksa bukaan. Masih belum nambah juga. Selang 1 jamnya lagi dokternya datang, susternya datang. Baru bukaan 2. Abis itu kan udah kayak nunggu berapa jam gitu, belum ada bukaan. Nah, kata orang di sebelah aku, jadi orang di sebelah aku tuh berkata gini, "Mbak mau melahirkan ya?" "Iya," aku bilang gitu. Terus dia bilang, "Eh, hamil pertama ya, ini melahirkan yang pertama." "Iya," aku bilang, "ini melahirkan yang pertama." Kata, "Iya memang lama mbak, kalau anak pertama katanya bukaannya itu lama, ntar kalau udah anak kedua, anak ketiga, jadi bukaannya tuh cepet, bisa jadi pas udah bukaan 5 langsung set bukaan 10 gitu katanya." "Oh gitu ya," aku bilang. Ya udah, aku masih sabar tuh, jalan-jalan, masih stuck di bukaan 2 sampai jam, pokoknya sore deh, sore jam 5. Dan pada saat itu sebelumnya kan aku udah nempel darah, kata susternya aku tuh kekurangan darah pada saat itu, jadi aku membutuhkan 2 kantong golongan darah yang sama seperti golongan darah aku. Kebetulan suami aku golongan darahnya sama-sama O, jadi dia disuruh donor gitu darahnya. Kita dinyarain orang sebenarnya, "Mbak punya 2 saudara nggak buat kita ambilin sampel golongan darahnya buat mbak yang sama-sama O, karena kita butuh 2 kantong darah buat mbak ntar ketika melahirkan, jadi pas misalnya udah kekurangan darah kita masih bisa kasih darah itu ke mbak," katanya. Terus kita nggak punya siapa-siapa di sini, kita cuman berdua, kita merantau gitu, cuman berdua doang sama suami. Ya di orangan itu cuma sama suami doang. Terus kita bilang ke susternya, "Iya mbak, kita cuman berdua aja di sini." "Oh gitu ya, ya udah suaminya aja," gitu. Akhirnya suami aku pergi ke PMI. PMI-nya tuh jauh banget di Tangerang Kota, sedangkan kita tuh di Tangerang Selatan. Akhirnya suami aku pergi jauh, aku nggak tahu gitu, PMI-nya tuh sejauh itu, dan suami aku juga nggak tahu. Tapi pada saat itu aku ditinggalkan buat dia ambil golongan darah untuk aku, dan aku masih stay di kamar rawat inap sendirian, dan kontraksi itu makin sakit, makin sakit, makin sakit. Terus juga untungnya di sana aku lagi nelpon sama mama aku, sama mama mertua aku, jadi dikasih support, dikasih semangat, disuruh sholawat segala macem buat nenangin diri biar kita tuh makin udah semuanya pasti berlalu, kita pasti bisa lewatin gitu. Akhirnya ketika suami aku udah balik, dia cerita kalau PMI itu jauh banget. Terus kata mbaknya, "Nggak ada lagi ya, satu orang nggak ada mbak, kita cuma berdua di sini." Akhirnya ya udah, eh, golongan darah itu yang jadi sampel di rumah sakit itu disimpan, golongan darah suami aku. Akhirnya jam berapa ya, jam 5 aku dibawa ke ruang observasi yang katanya di sana kita bakalan dikasih obat. Kalau obat itu nggak bisa berfungsi, ya bakal ada tindakan operasi. Nah, terus aku nggak ngeh kalau obat yang aku dikasih itu ya aku diinduksi gitu. Jadi dokternya itu cuma bilang, "Mbak, ini kita kasih obat dulu ya, kalau obatnya nggak mempan buat melahirkan normal, otomatis nanti akan ada tindakan." Jadi aku bilang iya dong, karena dia bilangnya obat kan. Aku nggak ngeh kalau itu maksudnya adalah induksi, karena aku sebelumnya udah kayak ngeri-ngeri gitu loh, karena orang-orang yang cerita sama aku induksi itu sakitnya luar biasa banget. Akhirnya aku bilang iya induksi, aku pikir kayak cuman disuntik gitu loh, kayak cuman disuntik dikit dan itu sakit gitu. Aku pikir oh mungkin pada saat disuntiknya itu udah selesai, sakitnya selesai. Ternyata di induksi itu infus guys, infus. Jadi satu infus itu harus habis sampai aku mampu melahirkan normal. Akhirnya pas obatnya udah masuk, jarumnya udah masuk, terus udah netes-netes tuh infus, di sanalah rasa sakit itu luar biasa banget, bener-bener 100 kali lipat dibanding aku yang ngalamin kontraksi pada saat mau melahirkan. Kalian bayangin aja, pada saat itu kontraksi melahirkan udah sakit, tapi ditambah lagi dengan induksi. Akhirnya aku ngerasain sakit, benar-benar sakit banget yang namanya diinduksi. Aku diinduksi itu dari jam 5
kata dokternya gini, ini dihabisin aja ya obatnya sampai habis, nanti kita lihat gimana reaksinya, apakah dede bayinya itu mau ditarik dengan tarikan obat dan induksi tersebut atau enggak. Dan ternyata apa namanya, naik satu bukaan gitu, dari bukaan 2 lama banget ke bukaan 3, bukaan 4, dan aku udah benar-benar gila sakit banget itu, subhanallah, masya Allah sakit banget. Aku sampai kayak orang gila di tempat tidur tuh karena sakit banget guys. Aku udah nangis, aku ya Allah sakit banget gitu. Aku bilang, aku cuma di sholawat segala macam, dan akhirnya aku benar-benar gak kuat sama sekali. Dan aku bilang sama suami aku, udah tindakan operasi aja. Karena terakhir aku diperiksa bukaannya itu pada saat bukaan 4 atau 5 kalau nggak salah, aku lupa. Terus dia bilang gini, Mbak, ini rangsangan dari obat induksinya ini udah sangat bagus, tapi dede bayinya nggak kepancing buat turun palanya. Jadi palanya tuh udah di bawah, cuman nggak ngedorong gitu loh karena sakit dari obat dari induksi itu. Jadi dia nggak mau turun, jadi masih stuck di mana tempat dia pada awal gitu. Akhirnya, gimana Mbak, mau ada tindakan apa enggak, kita ditanya. Akhirnya suami aku nanya gimana, terus aku bilang udah tindakan aja, aku bilang sakit banget, aku bilang aku nggak tahan, aku bilang gitu. Akhirnya suami aku turun, jadi ruangan rawat inapnya ini di lantai 2. Terus suami aku turun untuk tanda tangan persetujuan operasi. Jadi kalau udah turun baru bisa ada tindakan 1 jam setelah aku setuju untuk dioperasi. Jadinya suami aku turun tuh, udah turun baru 1 jam setelahnya aku dioperasi. Nah di sana rasanya udah kayak campur aduk gitu loh, karena rasa takut iya, rasa sakit iya, rasa seneng gak sabar buat nemu dede bayinya tuh iya. Jadi kayak nano, aku nggak bisa jelasin rasanya kayak gimana. Semua ibu yang mau melahirkan, semua ibu hamil akan ada di fase itu. Dan ketika aku udah detik-detik mau dioperasi, jadi 15 menit sebelum dioperasi, aku udah stuck di tempat, kayak ada ruangan di sebelum ruangan operasi itu, ada ruangan tempat apa ya, setelah operasi ntar aku ditaruh di sana gitu. Jadi aku disuruh tunggu dulu di sana. Ketika aku udah ganti baju, aku pengen pipis guys. Jadi aku pengen pipis, dan aku pipis, setelah pipis itu pecah ketuban. Gila nggak, aku udah setuju mau melahirkan dengan cara operasi, tapi udah operasinya mau dimulai 10 menit lagi aku pecah ketuban. Terus aku shock, itu apaan? Sus, ini apa? Aku bilang gitu. Pipisnya kali Mbak, kata itu susternya. Mbak, aku baru aja selesai pipis dan ini nggak mungkin pipis, aku bilang gitu. Pipis kan bisa ditahan, ini nggak bisa ditahan Mbak, keluar sendiri, aku bilang gitu. Terus susternya bengong, nggak tahu mau bilang apa. Terus yaudah Mbak duduk aja di sini. Dalam keadaan aku udah pecah ketuban, bener-bener nggak nyaman banget dah rasanya. Aku disuruh duduk gitu loh di tempat tidur yang udah disediain di sana. Nanti setelah operasi kan aku ditaruh di sana, jadi ada tempat tidur gitu. Aku disuruh duduk di sana dalam keadaan aku nggak nyaman. Mbak, aku nggak nyaman, aku bilang gitu sama susternya. Nggak apa-apa Mbak, duduk aja sebentar, operasinya dimulai 10 menit lagi. Aku udah, ya Allah kenapa nih. Akhirnya 5 menit sebelum aku operasi, dokter aku datang dan dia lihat itu air ketuban, dan dia langsung ngomong gini, ini apa, kata dia tuh tegas banget. Dan pokoknya keren banget sih menurut aku dokternya, karena benar-benar kita apa ya, diusahain biar bisa melahirkan normal, tapi memang kehendak Allah udah nggak bisa dilanjutin lagi untuk normal, jadi harus ada tindakan operasi. Jadi waktu itu dia nanya, ini apa? Aku bilang, ketuban dok, tadi pas aku selesai pipis itu keluar. Dia shock. Terus dia nanya ke susternya, tapi suster yang nemenin dia ke kamar itu bukan suster yang nemenin aku pada saat aku pecah ketuban. Jadi dia nanya tuh, ini apa? Ini ketuban dok, aku bilang gitu. Kenapa nggak ada yang ngelapor ke saya kalau dia udah pecah ketuban? Aku langsung diem. Seandainya dokter itu tahu aku pecah ketuban, itu bisa tindakan normal, karena kan pecah ketuban itu terjadi ketika
DDB-nya udah siap untuk keluar, jadi gampang banget keluar DDB-nya kalau udah pijat ketuban. Don't want to believe